Assalamualaikum Bu Rahayu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Sudarwati. Tidak apa-apa Bu, silahkan santai saja Bu. Oh baik, Ibu Rahayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik hari ini. Iya, sudah lama ya Bu kita tidak berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Wati? Iya Bu Rahayu, jadi begini, kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing-sharing dengan Ibu Rahayu. Ini saya ada permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas yang saya minta nanti saran pemecahannya begitu Bu. Baik Bu Wati, silahkan Bu Wati ceritakan permasalahan Bu Wati terkait dengan siswa Bu Wati yang ada di kelas sedetail mungkin. Silahkan Bu Wati. Ya. Baik, jadi gini Bu Rahayu, saya itu kan ngajar kelas 7. Nah, salah satu Ya, murid saya itu laki-laki, kelas 7 ya, tadi, itu tuh ada yang seperti hiperaktif gitu loh Bu. Jadi dia itu bukan termasuk anak yang nakal, bukan. Cuma kalau di ya, kelas itu tuh dia sering banget kehilangan fokus ketika diajar begitu, yang ya, kemudian dia itu malah ngajak ngobrol teman-temannya. Jadi kan teman-temannya otomatis kan nanti terganggu begitu. Nah, dia itu sering banget ngobrol di momen yang tidak tepat begitu. Jadi waktunya serius, waktunya saya sedang menjelaskan gitu, malah dia asik ngobrol. Dan dia tuh suka ini Bu, suka jalan-jalan gitu di kelas. Jadi dia nggak bisa anteng begitu. ya, Seperti anak yang kelebihan energi begitu Bu. Jadi iya saya kadang Bu. juga bingung ini mau diapakan begitu. Iya. Ya, Baik, jadi Bu Wati itu memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan itu hiperaktif dan memiliki energi yang berlebih ya Bu. Dia iya betul sebetulnya betul. anaknya tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu pembelajaran. Dia Betul. senangnya mengajak ngobrol dengan teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, suka berjalan ke sana kemari ketika Iya, pembelajaran, sehingga teman-teman yang lainnya itu merasa terganggu. Seperti itu, betul Bu? betul Bu Rahayu, tepat seperti itu. Nah, sekarang apa harapan Bu Wati ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini, Bu? Mohon Ya, Ibu Wati bisa eh, jelaskan. Oke. Jadi Bu Rahayu, saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Bu Rahayu ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya begitu, Bu. Harapan yang sangat mulia ya Bu ya. Ya, Tentunya saya ingin ini, eh, saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus, kemudian tidak mengganggu temannya begitu, Bu. Nanti saya ya, tujuannya ya, membantu dia ya, begitu. ya, harapan yang sangat mulia. Bu Wati ingin membantu murid tersebut memperoleh solusinya. Eh, Menurut Bu Wati, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik itu yang idealnya itu yang seperti apa ya Bu ya? Hmm, jadi menurut saya, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia di saat itu tuh apa begitu. Jadi dia sadar, seharusnya sadar apa yang harus dia lakukan di saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu begitu. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi adalah dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya dia begitu. Jadi mindfulness begitu dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Bu menurut saya.
Iya, ya saya setuju sekali dengan pandangan Bu Wati tentang kondisi ideal murid Bu Wati yang Bu Wati harapkan yaitu yang Bu Ya, Wati harapkan ya, yaitu ya, memiliki fokus yang baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. manajemen diri Nah, yang baik, betul. selama ini apa saja yang telah Bu Wati lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Ya, jadi selama ini saya sudah lakukan dengan cara ini Bu, ketika dia melakukan hal-hal yang di luar ini ya, yang tidak seharusnya itu saya Ya, ingatkan begitu, kemudian hmm, dinasehati, saya jelaskan, "Kamu ini mengganggu temennya loh, begini-begini, seharusnya tidak boleh," begitu. Kemudian, tapi di lain hari ketika saya pertemuan di kelas tersebut, itu akan terulang lagi begitu Bu. Jadi anak ini tuh seperti apa ya, tidak merasa bersalah begitu. Jadi pada saat dinasehati iya iya iya, tapi besok itu diulangi lagi. Dan bahkan ini wali kelasnya kebetulan itu bukan anak perwalian saya ya Bu ya. Wali kelasnya ini iya. padahal sudah melakukan ini memberikan dia tanggung jawab kepercayaan sebagai ketua kelas. Nah, tujuannya itu sebenarnya biar kepercayaan ini tuh menjadi rem gitu bagi dirinya dia untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata belum ini Bu, belum signifikan begitu. Dampaknya belum begitu signifikan gitu yang saya lihat. Baik Bu Wati, sebetulnya langkah-langkah Bu Wati yang telah Bu Wati lakukan dari menasehati, Ya, mengingatkan, menegur mengingatkan. sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah betul ya Bu ya. Tapi ternyata dampaknya belum Iya, signifikan ya Bu. belum Berarti ini ada, betul bagi anak ya, tersebut. berarti ini ada hal-hal eh, yang perlu Ibu lakukan. Ya. Seperti itu Bu. Hmm, jadi apa ini ya Bu ya? Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di ini di pelajaran saya. Mungkin berarti Ibu ya untuk hal-hal itu ya? Menurut Ya, Ibu Rahayu? bisa Bu. Ya. Ya, bisa. Berarti Ya, betul. bisa. Menurut Bu Wati, seberapa Mm. pentingnya pembelajaran sosial emosional eh, dalam pembelajaran di kelas, Bu? Menurut saya itu sangat penting ya Bu ya. Jadi mungkin nggak bisa dilakukan hanya guru BK saja karena guru BK kan terbatas pertemuannya ya Bu ya. Saya sebagai guru Iya, mapel barangkali perlu ini mengintegrasikan biar anak ini memiliki kesadaran diri begitu Bu yang tadi saya harapkan itu biar dia tuh paham posisinya, iya, dia bisa menempatkan apa namanya dirinya di waktu dan momen iya, yang tepat begitu Bu untuk membentuk iya, manajemen diri yang baik begitu Bu meskipun pelajaran saya kan IPA ya, bukan yang pelajaran BK iya, begitu. iya. Saya pikir seperti Ya, itu, Bu Rahayu. saya setuju sekali dengan fungsi apa pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan Ya, pembelajaran sosial emosional, anak mengenali kondisi emosinya, bisa menumbuhkan kesadaran diri, juga menumbuhkan manajemen diri yang baik. iya. Eh, Mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut, Bu. Apalagi ya? Oh ini Bu, saya kan belum pernah memanggil dia secara empat mata ya. Saya pikir Ya, saya suatu hari harus ini memanggil dia secara empat mata, kemudian saya terapkan ini segitiga restitusi, begitu. iya. Saya Jadi Ibu kepikiran nanti, hal itu malah. ya, jadi Ibu nanti akan melaksanakan segitiga restitusi. Menurut Bu Wati, itu apa sih fungsi dari segitiga restitusi itu? Kita melakukan segitiga restitusi itu, Bu. Ya, saya pikir agar identitasnya dia sebagai dia kan membuat kesalahan begitu. Jadi untuk menstabilkan identitasnya dia, kemudian harapannya biar dia itu uh, menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya itu terpuruk begitu, Bu. Saya harapannya begitu. Memupuk tanggung Iya, jawab begitu. iya, Bu. Saya setuju sekali dengan Bu Wati. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya, Bu ya. Ya. Dari alternatif-alternatif yang Bu Wati lakukan, yaitu
mengintegrasikan pembelajaran sosial Mhm. emosional di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi. Apa ada langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid tersebut, Bu? Saya kepikiran lagi tentang ini, Bu. Dia kan kalau dilihat dari fisiknya, dari ciri-ciri luarnya, itu sepertinya dia Ya, gaya belajarnya kan kinestetik ya, meskipun nanti butuh iya, iya. penelitian yang lebih lanjut begitu. Karena dia energinya berlebih, sukanya jalan-jalan dan sebagainya. Saya malah kepikiran untuk memberikan dia itu kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning begitu. Jadi active learning nanti saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana nanti saya menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia, menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik begitu, Bu. Wah, ide bagus sekali tuh Bu Seperti Wati. itu. Berarti Bu Wati nanti akan melaksanakan diferensiasi proses dengan Iya, gaya belajar kinestetik ya Bu, ya, sehingga yang anak memfasilitasi itu. tersebut bisa terfasilitasi. Begitu Bu Wati? Iya, begitu saya idenya begitu, Bu. Iya. Sekarang secara detailnya itu seperti apa Bu Oh ya, di dalam kelas? saya kepikiran begini Bu, jadi selama ini kan memang saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang kinestetik. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio begitu. Saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikan seperti praktikum, itu kan menguras tenaga ya Bu ya, praktikum, Ya, kemudian permainan yang melibatkan fisik seperti misalnya ular tangga raksasa begitu yang dia bisa bergerak ke sana kemari, ya. kemudian outdoor class seperti penjelajahan lingkungan begitu, karena itu kan nyambung ya dengan materi IPA saya begitu Bu. Saya rasa Oke. seperti itu. Oke, Bu Wati, berarti nanti Bu Wati akan memperbanyak praktikum-praktikum ya, Bu. Terus Praktikum, kemudian melaksanakan game seperti itu, ular ya tangga, melaksanakan kelas outdoor ya, betul, seperti itu ya, Bu. Dari iya seperti itu alternatif-alternatif gambarannya. yang telah Bu Wati lakukan, eh, alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Oke, saya rasa yang ketiga ini Bu, karena kan saya guru mapel, kemudian dalam waktu dekat kan saya pasti masuk ke kelasnya dia, dan saya berpikir saya harus secepat mungkin menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik itu Bu. Jadi saya pikir Uh, yang solusi ketiga ini, ya ya, jadi nanti Bu Wati akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya, betul, dengan iya, sehingga uh, anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Nah, iya betul Bu kira-kira Rahayu, seperti itu harapannya. oke, iya oke Bu. Kira-kira Bu Wati akan melaksanakan Maksud saya, kira-kira siapa Ya, saja yang akan Bu Wati libatkan oke. dalam menyusun rencana aksi ini, Bu? Oke, saya berpikir yang akan dilibatkan adalah anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya terutama, rekan sejawat, sesama guru kelas 7 yang mengajar dia. Jadi, saya pengennya nanti berbagi praktik baik, berbagi trik-trik menghadapi anak tersebut begitu, Bu. Kemudian satu lagi yang saya Iya. libatkan adalah wali kelas. Nanti, seberapa pun perkembangannya nanti saya akan continue melaporkannya kepada wali kelas begitu. Iya, Bu, bagus sekali. Berarti nanti Bu Wati akan melibatkan murid, akan melibatkan Murid rekan-rekan kerja atau rekan sejawat yang mengajar di ya, kelas itu juga wali kelasnya ya, Bu ya. Nah, wali kelas, eh, betul, iya. nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Saya berencana melakukan secepatnya, Bu, berarti di pertemuan IPA yang akan datang di kelas tersebut, begitu. Wah, mantap sekali ya Bu Wati. Saya dukung rencana Bu Wati. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, tetap Amin, semangat, tetap seperti optimis, itu. jangan ragu untuk maju ke depan. Eh,
Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan Ya. hari ini ya Bu, nanti kita jadwalkan lagi untuk melaksanakan coaching yang sesi 2 ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan rencana, mendengarkan hasil yang telah dilakukan oleh Bu Wati. Baik, siap Bu Rahayu, mohon doanya, supportnya ya Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu Rahayu, sepertinya sudah cukup. Ini saya mohon pamit dulu. Saya berterima kasih sekali ya Bu ya atas sesi coaching pada hari ini. Saya jadi punya gambaran nih untuk apa yang harus saya lakukan begitu. Iya, sama-sama Bu Wati. Bu Wati jangan sungkan-sungkan ya bercerita lagi untuk sesi coaching yang kedua nanti ya Bu ya. Ya. Oke, siap Bu Rahayu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wati, maaf mengganggu Bu Wati. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rahayu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, ini Bu Wati, saya ingin bercerita. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Bu Wati? Oh iya, Masya Allah Bu Rahayu. Alhamdulillah saya sehat. Ibu Rahayu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Iya Oke, Bu, ini Bu, kita ya ya, gimana Ibu? ini Kita Bu, sudah lama saya tidak ini, ngobrol bareng ya? Ya, enggak Bu. monggo-monggo Ibu. Adakah yang bisa kita diskusikan bersama? Iya Bu, ini begini Bu, saya ingin bercerita sedikit ini Bu. Saya itu Ya, memiliki, saya ingin bercerita ya Bu di sini ya, ingin ya, memiliki permasalahan Bu, yang ini baik. kaitannya dengan murid saya di kelas saya, yaitu di Ya, kelas 5 seperti itu Bu. oke. Ya. Baik, Bu Rahayu, silahkan Bu Rahayu ceritakan sedetail mungkin permasalahan yang Bu Rahayu hadapi. Nanti kita coba mencari solusinya bersama. Silahkan Ibu, dijelaskan. Ya, begini Bu, saya itu kan memiliki murid laki-laki Ya, Bu, ini namanya Fahri, baik. kelas Oke. 5 Bu. Ya, Mm-mm. anaknya ini cenderung apa ya? Anaknya ini cenderung pendiam, Ya, oke. pemalu, iya, Oke. sedikit berbicara, susah bergaul, mindiran. Minderan ya, 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 intinya dia itu kurang percaya diri seperti itu, Bu. baik. Sebetulnya anak ini di dalam kelas, tidak terlalu rendah prestasi akademiknya, tetapi mungkin karena dia itu, sedikit memiliki perbedaan dengan teman-temannya, Hmm, yaitu oke. sehingga mungkin dia menjadi, apa ya, malu, eee, pemalu, terus apa, susah bergaul, minderan, dan ya seperti itu Bu, kurang percaya diri. Padahal teman-temannya di Ya. dalam kelas itu tidak ada yang membuli Bu, Jadi karena Bu sudah ya. tidak ada pembullying ya Bu, Oke. tidak pernah Iya, iya. teman-temannya itu mengejek atau membuli itu tidak pernah. Tetapi ya mungkin teman-temannya kadang-kadang melihat dengan, pandangan mata yang berbeda seperti itu Bu. Berbeda. Oke. Iya, baik. Berarti berarti Bu Rahayu ini memiliki murid laki-laki kelas 5 ya, Bu ya, yang dia Iya, itu memiliki sedikit perbedaan perbedaan fisik begitu ya, Bu ya, dengan nggih nggih, teman-temannya. leres banget Bu, nggih. Kemudian itu memicu dia menjadi minder begitu, kurang Iya percaya Bu, diri, padahal dia bukan anak yang akademiknya rendah-rendah amat, bukan nggih. Dan iya. padahal teman-temannya itu tidak membuli dia begitu ya, Bu ya. Cuma kadang barangkali anak kecil kan kalau melihat sesuatu yang agak beda itu tatapannya lain begitu ya, Bu? Oke, Iya, baik. iya betul sekali seperti itu Bu. Lumayan kompleks ya, Bu ya. Ini Iya. berarti permasalahannya. Oke, baik. Bu Rahayu, sebelumnya sebelum kita masuk ke sesi coaching, Bu Rahayu punya harapan apa setelah kita melakukan sesi coaching ini?
Oh iya Bu Wati, saya berharap setelah nanti kita melaksanakan sesi coaching ini, saya bisa menemukan solusi untuk Fahri ini, sehingga saya bisa membantu Fahri memiliki rasa percaya diri yang baik seperti teman-temannya, seperti itu Bu Wati. Baik, luar biasa Bu Rahayu. Tujuannya sangat mulia ya, untuk membantu anak ini nanti kembali menemukan rasa percaya dirinya, bisa bergaul dengan teman-teman sekelasnya, sehingga bisa menikmati pembelajaran di kelas begitu ya Bu ya, kurang lebih. Iya Bu, iya Bu, iya. Baik, oke. Menurut Bu Rahayu, Iya Bu. indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu seperti apa menurut Bu Rahayu? Hmm, menurut saya, murid dengan indikator percaya diri yang baik itu, Ya, menurut saya itu sebetulnya sederhana saja, Bu. Yang iya, pertama, mungkin dia berani untuk menjawab pertanyaan. Misalnya kalau ada guru yang bertanya, dia berani, tidak ragu-ragu, tidak malu untuk menjawab pertanyaan guru pertanyaan. tersebut. Yang Oke, kedua, berani untuk bertanya. Kalau tadi menjawab oke. ya Bu, yang ini Iya, bertanya. Misalnya jawab. dalam kegiatan belajar mengajar, apabila uh, dia belum mengerti atau belum paham, dia berani untuk bertanya. Yang ketiga, Bertanya, oke. berani untuk berpendapat. Misalnya dalam diskusi atau dalam forum-forum umum, dia berani berpendapat tanpa ragu-ragu. Yang keempat, menurut saya, uh, dia juga apa ya, melakukan kegiatan itu dalam melakukan kegiatan Hmm, itu tanpa ragu-ragu. tanpa ragu-ragu, Terus oke. apa bisa mengambil keputusan dengan cepat, tidak perlu bergantung dengan orang lain, dan yang menurut saya yang tidak kalah penting itu juga dia tidak mudah cepat putus asa seperti itu Bu Wati. Baik, luar biasa ya Bu, saya setuju sekali dengan indikator yang disampaikan oleh Bu Rahayu ya, di mana murid seusia kelas 5 itu indikator kepercayaan diri yang baik adalah mampu menjawab pertanyaan, begitu ya Bu ya, tidak Iya, malu menjawab iya, betul. pertanyaan, Iya, betul tidak sekali malu Bu untuk Wati. Iya, bertanya, iya, kemudian berani berpendapat, melakukan iya. kegiatan tanpa ragu-ragu, begitu nggih Bu nggih? Iya, Nggih, nggih, oke. berarti sangat nggih, Kemudian, menurut Bu Rahayu ini seberapa iya. penting sih Bu manfaat kepercayaan diri bagi anak di sekolah? Oh iya, menurut saya ya Bu ya, Iya. pentingnya rasa percaya diri saat di sekolah Mhm, itu yang pertama, dengan rasa percaya diri tadi ini akan iya, menurunkan rasa takut. Kalau rasa oke, takut itu sudah menurun, dia akan merasa nyaman, merasa aman, sehingga aman, motivasi belajar anak juga akan meningkat. Yang oke, ketiga, dengan adanya rasa percaya diri ini akan menciptakan atau meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik, baik itu dengan sesama teman atau mungkin dengan guru, seperti itu, Bu. oke, baik. Luar biasa ya Bu ya, berarti manfaat percaya diri ini di sekolah ya Bu ya, bisa menurunkan rasa takut, sehingga Iya, motivasi belajarnya akan timbul begitu ya Bu ya. iya, Kemudian iya, betul meningkatkan sekali. hubungan sosialnya dengan sesama teman dan dengan guru. Luar biasa Bu Iya, Rahayu. iya, betul Oke, sekali, saya Bu. sangat setuju dengan yang dipaparkan Bu Rahayu tadi. Iya, Oke, iya. selanjutnya, selama ini Bu Rahayu sudah melakukan upaya-upaya apa nih Bu, untuk menghadapi, Fahri ini? Iya, sebetulnya upaya ini sudah sering saya lakukan ya, Bu. Yang pertama, saya menanamkan menanamkan kepada semua siswa saya, Bu, tidak hanya Iya, Fahri tapi juga yang lainnya, bahwa setiap anak, setiap orang itu pasti memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Apabila ada kekurangan, itu kita harus tetap bersyukur, harus bisa berdamai dengan diri sendiri, bahwa mungkin di sisi lain kita punya kekurangan, tapi di sisi yang lain kita punya kelebihan atau keistimewaan. Terus yang kedua, saya juga sering sering lah Bu, sering sekali memberikan apresiasi kepada
Fahri, walaupun mungkin kegiatan atau yang dilakukan Fahri itu hal-hal yang kecil ya menurut Iya, teman-temannya, tapi saya tidak bosan, itu selalu memberikan apresiasi, baik itu dengan verbal, misalnya pujian, dengan apa gestur memberikan jempol, atau mungkin dengan tepuk tangan, atau mungkin dengan ucapan terima kasih. Selain oke, baik. itu, saya juga ini Bu, sering memberikan kepercayaan kepada Fahri, misalnya ini ya Bu ya, misalnya Iya, menjadi petugas upacara, eee, baik. terus misalnya juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah atau sebagai panitia, misalnya dalam kegiatan peringatan hari-hari besar agama atau peringatan hari-hari besar nasional, itu Wari sering dilibatkan. Selain itu, saya juga memberi perhatian lebih, Bu, dibandingkan dengan teman-temannya. Namun, Bu ya, Bu Wati, namun ternyata dampaknya belum begitu nyata atau belum begitu Oh, iya. signifikan itu, Bu. Baik, padahal luar biasa ya Bu ya yang sudah Bu Rahayu lakukan dengan menanamkan bahwasannya setiap anak itu punya keistimewaan begitu ya Bu ya. Kemudian sudah Iya, diberikan apresiasi-apresiasi, diberikan perhatian yang lebih daripada yang lain begitu ya Bu. Kemudian diberi iya, kepercayaan juga sebagai petugas iya. upacara misalnya. Itu sudah luar biasa ya Bu. Tapi ternyata belum berdampak ini ya, belum berdampak secara Iya, signifikan Bu. begitu ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Oke, betul sekali. berarti artinya Bu Rahayu membutuhkan langkah lain selain yang tadi sudah luar biasa itu, Bu. Eh, Menurut Bu Rahayu apa nih yang mungkin untuk dilakukan yang Ibu Rahayu bisa begitu? Iya. Apa ya, Bu? Mungkin saya bisa itu ya, Bu, melaksanakan atau Ya, mengintegrasikan pembelajaran baik. sosial emosional di dalam Mm-mm. kelas saya ya, Bu, ya? Iya, oh iya. Setuju Bu. Itu. Saya sangat mendukung yang ide ini ya Bu ya, karena kan kepercayaan diri Iya. itu berkaitan dengan emosional ya, sosial Iya, emosional begitu. iya, Nah, iya. saya ingin tahu nih Bu, secara detailnya itu seperti apa yang akan Ibu lakukan dengan integrasi PSE dalam pembelajaran ini? Iya, saya begini Bu, saya ingin membuat itu Bu, Mhm. roda emosi ya Bu. Oh, roda Jadi emosi, nanti oke. ya roda emosi, jadi nanti anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, setelah Ya, pembelajaran dimulai, nanti maksudnya sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai, itu anak-anak diminta untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga nanti anak-anak itu bisa mengenal kondisi emosinya sehingga dapat menumbuhkan mhm. kesadaran dirinya, juga bisa apa memanage, mengelola emosinya Oke. dengan baik seperti itu, Bu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Ini berarti detailnya akan melakukan ini, roda emosi biar anak bisa Iya, mengidentifikasi melalui iya, pengungkapan perasaan begitu ya. iya, Oke, betul sekali. selain PSE ini Bu Rahayu, ada lagi tidak Bu, hal yang bisa Iya. dilakukan untuk si Fahri ini? Ya, saya akan itu Bu, melaksanakan pembelajaran eh, dengan cara diskusi Bu, diskusi berkelompok, maksudnya di Ya, sini kelompok kecil Bu. Jadi kelompok kecil. dengan Oke, kelompok mhm, kecil ini akan memberikan peluang yang besar kepada mhm, siswa untuk mengasah keterampilan berrelasinya, mengasah keterampilan berkomunikasi, apa kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menjawab, atau kemampuan untuk berpendapat dalam diskusi dalam kelompok kecil dibandingkan kalau kita menggunakan kelompok besar, Bu. Jadi kalau dengan kelompok oke. besar itu kan peluangnya sedikit ya, Bu. Nah, jadi saya nanti akan melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi namun dengan kelompok kecil seperti itu, Bu. Baik, luar biasa Bu Rahayu.
Memang betul ya, kalau di kelompok kecil itu nanti akan membuka peluang yang besar justru bagi anggota kelompok, terutama Fahri ini ya Bu ya, untuk Iya, Bu. berpendapat, menjawab pertanyaan, dan sebagainya begitu. Luar biasa Ibu. Selain dua ini, masih ada nggak Bu yang kira-kira akan Bu Rahayu lakukan nih untuk menghadapi Fahri ini? Oh iya Bu, saya akan melaksanakan itu Bu, apa Mhm. mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas. Pada waktu awal semester kan kita meyakini Iya. mensepakati keyakinan kelas yaitu setiap siswa aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Diharapkan dengan keyakinan kelas ini seluruh siswa aktif sehingga siswa seperti Fahri tadi itu bisa Ya. lebih percaya diri seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti Bu Rahayu nanti akan memaksimalkan lagi keyakinan kelas begitu ya Bu ya? Luar biasa. Iya, Ini memang iya, kalau keyakinan kelas bisa dilaksanakan, nanti insya Allah yang seperti Fahri ini akan kembali menemukan rasa percaya dirinya, begitu ya Bu harapannya ya? iya, iya, Bu, iya. Oke. Baik, berarti tadi masih ada lagi Ibu alternatif solusi yang lain yang Ibu Rahayu ini ide yang dipikirkan? Oh ya, ini saya juga akan itu Bu, apa menumbuhkan lagi budaya positif dengan Budaya lima positif. S-nya itu Bu. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Saya berpikir Ya, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu kalau kita tidak biasakan, ini juga akan anak-anak akan jadi lupa ya, Bung Ge. Saya betul. berharap dengan budaya 5S ini semakin tercipta keakraban antara guru dan murid. Selain itu, saya juga akan menciptakan atau menumbuhkan hubungan dalam suasana Ya. yang lebih akrab lagi, Bu. Oke, baik. Misalnya dengan Fahri terutama ya. Misalnya saya sering mengajak Fahri bercakap-cakap, ngobrol, baik itu empat mata atau mungkin di depan banyak orang. Selain itu, saya juga mungkin lebih sering eh, apa ya Bu, itu mengajak Fahri bercanda gurau sehingga eh, hubungan yang ada ini adalah hubungan yang akrab seperti hubungan pertemanan Bu. Dan jadi dengan seperti itu dalam pembelajarannya nanti Fahri merasa tidak itu Bu, merasa tidak takut atau merasa tidak canggung dengan saya sehingga nanti dalam pembelajarannya itu Fahri bisa berani bertanya, berani berpendapat, juga berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya kira itu merupakan indikator ya Bu, indikator jika kepercayaan diri seseorang itu mulai baik atau Baik. mulai Iya, meningkat itu Bu. baik. Selain itu Berarti saya juga ini ya, satu lagi Bu, ya. selain Oh ini ya, saya silakan. juga ingin apa ya? Silakan Ibu. Lebih sering melakukan kunjungan Bu ke rumahnya Oke, Fahri sehingga nanti saya lebih mengenal dekat, lebih akrab ya. lagi dengan Fahri juga dengan keluarganya. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa Ibu Rahayu dengan alternatif solusi yang tadi. Kemudian yang akan Ibu Rahayu yang akan menjadi peluang terbesar ini bagi Ibu Rahayu kira-kira yang mana ini Bu? Di antara solusi yang tadi. Mungkin ini ya Bu, saya akan melaksanakan atau menciptakan hubungan yang lebih akrab Ya. dulu dengan Fahri Bu. Jadi saya akan menciptakan Oke. hubungan dan suasana yang lebih akrab lagi dengan Fahri sehingga Mhm. itu Fahri itu tidak apa ya, tidak merasa canggung atau tidak merasa takut sehingga hubungan kita ini seperti hubungan pertemanan yang akrab sehingga kita bisa Oke. menggali Fahri seperti itu Bu. Baik, luar biasa Bu Rahayu dengan solusi yang tergali dari Bu Rahayu sendiri ya. Ini kira-kira siapa Ibu yang akan dilibatkan dalam rencana aksi ini? Iya Bu, nanti yang akan saya libatkan itu ada Fahri sendiri yang bersangkutan ya Bu ya. Terus ada Ya. teman-teman kelasnya Fahri, terus juga ada
guru-guru atau rekan sejawat saya, juga tentunya orang tua Fahri, Bu. Baik. Oke, yang akan dilibatkan adalah orang tuanya Fahri, Fahrinya itu sendiri, teman-temannya, begitu nggih? Oke, Iya, Bu, iya. kemudian Ibu Rahayu ini rencananya mau melaksanakan aksi ini kapan? Iya, saya akan melaksanakan rencana ini, aksi ini sesegera mungkin, Bu. Segera mungkin, baik. Oke, baik, saya dukung sepenuhnya ya Bu ya. Semoga rencana Bu Rahayu ini berjalan dengan lancar, karena niatnya sangat mulia untuk Iya, menumbuhkan Bu. kepercayaan diri kembali pada Fahri ini. Iya, Bu, Semoga iya. dimudahkan semuanya ya Bu ya. Iya, Ini Bu, amin. saya tidak sabar untuk mendengar perkembangan yang Bu Rahayu alami setelah melakukan rencana aksi ini. 1 minggu lagi ya Bu ya, kita rencanakan untuk sesi coaching berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol kembali tentang perkembangan yang Bu Rahayu dapatkan dari rencana aksi yang Bu Rahayu lakukan. Bagaimana Ibu? Setuju? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, saya akan bercerita lagi besok ya, Bu. Ya. Baik, luar biasa Bu Rahayu. Apakah ada yang ingin dikonsultasikan kembali Bu Rahayu? Saya kira cukup, Bu Wati. Saya terima Baik, kasih sekali ya Bu Wati sudah meluangkan waktunya hanya untuk mendengarkan cerita-cerita saya, Bu Wati. tidak masalah Bu Rahayu. Saya juga menjadi banyak pengalaman ini dari sesi coaching kali ini. Saya Ya. mohon maaf, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.